imam dan tauziah tarawih di malam hari ini insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Umar Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'amali sholihat wa nahana 'anil sayyi'at. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun shaymin shaymat bi rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala jamaah mushola mas tanpa suara yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah malam ini semakin ada kemajuan buat kita semuanya. Istiqomah ini ya kita mesti maju. Soalnya tadi kita mesti juga semakin ke depan istiqomah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi baru malam ke 15. Gimana nanti kalau sudah malam ke 27. Mungkin yang mudik, semoga saja sih kita terpenuh Pak TKM ya. Amin. Dan juga sebelum muhasabah kita, intinya niatkan kita pasti. Tanpa niat yang ikhlas, tentunya duduknya kita nggak yang bersama Allah. Maka syaratnya kita ini malam mesti ikhlas. Selalu saya sampaikan agar supaya sama-sama kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Yadi, staf dan jajarannya. Alhamdulillah malam hari ini mungkin barangkali hadir semuanya yang kesatu, semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para tokoh masyarakat, ada PRT, Pak Firman, dan Pak Nanang, sehat PRT, alhamdulillah. Jadi ini sosok pimpinan yang memang senantiasa berada di tengah-tengah, bukan hanya urusan dunia tapi urusan akhirat. Nanti di sana juga ada PRT Pak bukan hanya dunia saja. Nanti semoga saja Pak Nanang diangkat yang kedua menjadi PRT-nya disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Pak Firman jadi RW-nya di sana Allah. Amin. Juga rekan saya seperjuangan ada Kawasan Mukarram, alhamdulillah beliau selalu berada di samping saya, selalu mendampingi saya kemanapun saya berada. Kemarin ada di Tempis, ada pokoknya selalu ada. Semoga saja itu bersamaan sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ada Pak Kris, Pak Pengurus DP, ada Kang Jai. Alhamdulillah malam hari ini juga masih istiqomah dalam kegiatan rutin taklim RW 08. Namun mohon maaf, ini ada salam RW sampai hari ini RW belum bisa hadir. Inilah yang namanya kesempatan nikmat itu, masya Allah Bapak. Maka para bapak jamaah Sulaiman yang malam hari ini diberikan kesempatan sama Allah, diberikan kesehatan sama Allah, diberikan nikmat panjang bersama Allah, kesempatan kita yuk sama-sama waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kata menyesal. Pak ya, Pak Henry itu masya Allah sibuk yang luar biasa. Tahun ini diuji sama Allah, dia harus selalu mendampingi istrinya sedang sakit. Maka sebelum masalah ini saya mengajak para jamaah sekalian, barangkali ada salah satu doa jamaah yang dijawab sama Allah. Semoga penyakit daripada istri dan senantiasa dipercepat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbul kita al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin syai'un yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah singkat karena ini paling nanti ya jam 8. Ini Bapak, kita puasa di siang hari, malamnya kita kita tahu kita sudah diisyaratkan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rubba shodimin laisa lahu min syiyami ila Jumat. Banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, siangnya dia menahan rasa lapar dan haus. Dia puasa di bulan Ramadan.
tapi dia nggak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mampu menahan rasa lapar dan hausnya. Kita mungkin secara logis sama. Kita mampu menahan rasa lapar kita, betul tidak? Haus kita pun kita akan mampu menahan kita. Maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang kemarin saya sampaikan. Ibadah itu ibadah yang mana maknanya itu adalah sirrun amal, ibadah yang rahasia, hanya sang Khalik dan makhluknya ibadah puasa ini. Maka ibadah puasa ini jangan sampai cuma hanya sekedar kita mampu menahan rasa lapar dan hausnya saja. Dan bahkan kata Rasulullah juga mengingatkan pada kita semuanya, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamin. Jadi banyak orang yang qiyam di malam hari, dia qiyam di malam hari, cuma dia hanya mendapatkan rasa capeknya saja. Ila syahrul, hanya kecapean dia yang dia dapatkan. Membuang waktu dari jam 7 masuk ke mushola menunggu qiyam sampai selesai, hanya itu saja yang dia dapatkan. Karena mungkin barangkali ibadah puasanya dia bisa menahan rasa lapar dan hausnya, mampu menahan itu semuanya. Cuma yang menjadi pertanyaan, puasanya diterima sama Allah, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berpuasa, banyak orang yang diam, banyak ini coba. Ini kalau begitu ada BRT minimal mestinya musola ini nggak bakal kuat, betul kan ya? Mestinya. Tapi alhamdulillah minimal kita yang hadir ini, ibadah kita, puasa kita, yang kita diterima sama Allah dan bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan hancur karena kelakuan kita. Rasulullah SAW mengingatkan, dan itu ada dari kitab Al-Thorimin. Ada hadis mengatakan dari Anas bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, khamsatu asya, ada 5 perkara tumbal shaum yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Ada 5 perkara yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Kita nggak bicara masalah menghancurkan batal puasa kita, tidak. Puasa kita diterima sama Allah, tetapi pahala itu nggak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 5 perkara. Khamsatu asya tumbal shaum, ada 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa kita. Karena puasa kita ini adalah ibadah yang kita lakukan yang tentunya iman dan ihtisaban, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya Pak, ini yang kita mengharap nggak? Kalau nggak mengharap ridha dari Allah, maka dosa nggak akan diampuni sama Allah. Maka kemarin di malam ketiga saya sudah awal kesini, niatkan yang kita mengkomana wa iman wa ihtisaban ufira ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, jaminannya kalian diam di tempat ini dengan iman wa ihtisaban ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa kita akan diampuni sama Allah. Tanpa iman, tanpa mengharap sama Allah, lah nggak dianggap pahala dan nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita dengan iman dan ihtisaban ini, kita akan mendapatkan pahala, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam-malam yang ke-15, ampunan Allah akan turun, betul tidak? Seperti hanya Siti Aisyah di bulan Ramadan deketin tuh sama Kanjeng Nabi, dikasih ciuman, berikut ada hadiah doa. Ciumannya ciuman malam hari mau, namanya suami istri, deketin. Aisyah, saya ajarkan sebuah doa agar supaya dosa kami diampuni sama Allah. Istri Aisyah sini, istrinya Kanjeng Nabi, dikasih doa sama Rasulullah. Otomatis kalau doa itu dari Kanjeng Nabi pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya seperti apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa itu yang sering dibaca nih, saya ingat para jamaah sekalian. Itu sering dibaca sama Siti Aisyah ketika qiyam-qiyam di bulan Ramadan itu. Setelah lepas daripada rakaat yang kedua menuju rakaat yang berikutnya, setelah salam baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lanjut Allahu akbar, salam Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ada, insyaallah dosa kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu ya. Ini nanti Bapak selipkan doa ketika habis salam,
Sambil saya berdoa sendiri, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini yang kita lupa. Mungkin barangkali Bapak tidak pernah doa seperti itu. Hanya ngandelin bilang ya, hanya ngandelin bilang bareng-bareng, coba sendiri Pak. Habis salam assalamualaikum. Dalam batin Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dalam batin insyaallah niatkan itu dosa Bapak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga di persepuluh yang terakhir Siti Aisyah dan Rasulullah tidak lepas daripada doa itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gampang tidak Pak? Dijalani insyaallah. Percuma Pak kita hanya diam pulang gak dapat oleh-oleh. Kita dapat oleh-oleh doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita lanjut. Tadi pahala kita nggak dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima sama Allah. Khamsatul asad kepada shaum 5 perkara. Yang pertama al-kadzib. Apa itu Pak? Yang membatalkan pahala ibadah puasa kita adalah al-kadzib, orang yang suka berbohong. Ini bohong mudah buat kita. Kadang kita mohon maaf sama istri saja kita gampang bohong. Betul tidak? Apalagi menjelang gajian. Mohon maaf, Bi, udah gajian belum Bi? Belum. Padahal udah gajian. Ini sukanya kita begitu. Bi, gajian berapa? Kan yang melakukan kira-kira. Ada nggak uang sisa kita? Sore ini kita ngabuburit dari buka. Ada bukan pas buat kamu. Ada aja mas. Ada duit itu. Nggak boleh Pak. Kalau Bapak sudah memiliki sifat seperti al-kadzib, bohong dengan istri, salah satu istrinya tersenyum jadinya. Nanti bapak-bapak nggak bisa bohong sama istri. Karena kalau bohong Pak, nggak ada pahala dari Allah. Puasanya nggak ada pahala cuma karena kita bohong. Kadang anak kita minta uang 10.000, minta uang 10.000 buat jajan nggak ada. Padahal ada di dompetnya, itu juga bohong. Dan kita akan membatalkan pahala kita. Sepele tidak Pak. Maka hati-hati. Kita nggak usah jauh-jauh masalah bohong kita. Dalam keluarga kita sering bohong. Bahkan pulang jam berapa nih? Kadang-kadang kita sambil jalan sampai mana? Sudah sampai Kompas. Bilang itu padahal belum sampai Kompas karena itu juga bohong. Sengaja tidak disengaja namanya juga bohong. Maka nggak boleh bohong kita sedikit pun, baik sama keluarga kita bahkan sama orang lain. Itu Bapak ya. Ini yang mumpung sekarang sudah dapat THR, silakan ibu tanya suaminya sudah dapat THR belum. Kalau suaminya bohong dan sudah dapat, otomatis tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan ibu tanya suaminya ada uang berapa di dompetnya. Kalau dia bohong, berarti pahala puasa dia nggak dapat. Itu pada KM ya. Iya. Nih, jadi ibu senang ini yang masuk ini. Kita nggak apa-apa bisa bohong. Jujur Pak, bener. Kalau sampai bohong sama istri, Pak, nggak ada pahala bulan puasa ini. Sampai saya. Kemudian yang kedua, pahala puasa kita akan hancur karena amalan yang baik sama Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? An-namimah. Apa an-namimah? Suka mengadu domba. Tahu Pak, suka mengadu domba. Adu sana, adu sini. Tuh ibu-ibu, bulan puasa jangan suka berkelompok Pak. Jangan suka berkelompok. Kalau berkelompok hati-hati tuh. Kalau berkelompok pasti lisan kita yang mudah untuk menghasut, untuk melakukan dan lain sebagainya. Kenapa Musa bisa bilang karena saya baru pertama? Kalau saya udah duduk berempat berlima, nggak jauh kita ngomongin orang lain. Makanya saya menghindari bulan puasa bukan sesuatu alim dan soleh. Karena apa? Kita nggak akan bisa jauh dari mulut kita. Pasti nggak akan jauh kita ngomongin orang lain. Contohnya Pak, kita lagi ronda nih, punya teman 10 orang nggak berangkat buat, kita ngomongin hidup Pak. Karena dia sering nggak biasa ronda atau nggak pernah tapi itu juga ngomongin orang. Namanya menghasut dan mengadu domba. Nggak usah jauh-jauh tuh Pak, hati-hati puasa tuh jaga. Jangan mentang-mentang nih roda nanti berpisah, jangan. Tetap aja bareng-bareng gitu. Ya, tambahnya seperti itu nggak boleh mengadu domba. Walau riba tuh yang ketiga nih Pak, ini yang paling bahaya banget. Riba, suka mencari orang lain. Entah benar, entah tidak kalian dan mendapat pahala pada puasa. Kira-kira rugi apa tidak Pak? PRT rugi apa tidak? Silakan PRT kalau ada warganya ngerokok ngayuh, silakan bilang, jangan ngerokok ngayuh. Hati-hati dengan riba. Apalagi PRT yang mulut uang sampah lah.
Bang Roda lagi segala macam itu sama ngomongin orang gibah, Pak RT jangan dorongin mulu masalah sampah, apalagi ini mau THR lebaran ada kali-kali A sampai Z, udah ikhlaskan saja, insya Allah diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya orang hidup itu menerima apa adanya, ikhlas apapun yang ada di sekitar kita. Kalau sudah ikhlas Pak, insya Allah Pak masuk surga tanpa hisab, tanpa sirat, tanpa jahanam. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Kalau kalian ikhlas atas ketentuan Allah apa yang ada di sekitar kita, insya Allah nanti menyusul, maka akan membantu kalian menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, tanpa sirat, tanpa jahanam. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kira-kira bisa tidak nih bulan puasa? Jagalah kita. Tadi apa yang pertama? Berbohong sedikit pun, sama anak kita pun nggak boleh bohong Pak. Kalau kajian kita bohong, pahala nggak dapat. Anak minta duit, yang anak minta nanti pulang dan kamu kasih anak. Ya. Kalaupun bilang ada, ya udahlah, jangan banyak-banyak nih, saya kasih 2.000. Jangan bohong. Kalau bohong nggak dianggap dan nggak dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengandung kasih. Kemudian yang keempat berarti apa? Wayamul bersumpah dengan palsu, dikit-dikit ngomong billahi, dikit-dikit demi Allah dan lain sebagainya. Sumpah saya nggak perlu dan segala macam sebagai penguatan kalau kita tidak berbuat. Gimana pun jangan suka bersumpah dengan palsu. Maka apa adanya saja PRT ya jamaah sekalian muslimat berempat. Kemudian yang terakhir 5 yang akan menghapuskan pahala puasa kita itu adalah wanafil syahwat. Apapun yang kita lihat dengan syahwat, maka pahala kita akan batal. Ingat kalau bapak tuh yang suka keluar rumah naik motor, ya kadang-kadang ada keadaan dikit, mata kita tuh minimal kalau itu terpaksa dilihat dengan kalimat istighfar. Jangan tutupin mata Pak Bahaya, ya kan mata nanti bisa berat. Minimal kalau kelihatan itu Allah astagfirullahaladzim menghindar putar balik, kira-kira begitu. Tetap dari jalan yang baik. PRT ketawa mulu karena dia nggak biasa, apalagi di bus, ya, di kereta api segala macam tutup matanya. Kalau pakai kacamata hitam, dan bahasa yang Allah itu bahayanya. Sederhana, hanya 5 saja, 5 dijaga itu semua. Insya Allah kalau 5 itu para sahabat bisa menjaga dengan baik, insya Allah pahala puasanya nggak akan dapat kita bisa hitung. Karena puasa itu kata Allah dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajibi. Jadi puasa ini untukku kata Allah, wa ana ajibi, dan pahala puasanya adalah urusan. Kaitan daripada itu, karena lisan kita tidak berpulang, maka akan mudah kita berbohong dan lain sebagainya. Maka kuncinya agar supaya amal apa saja yang akan dibutuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya mungkin kemarin saya sampaikan di kamu foto. Ada sahabat Rasulullah SAW ini belum meninggal, tetapi bagiannya sudah terdengar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, belum meninggal, bagiannya sudah terdengar. Maka harapan kita pun sama, kita belum meninggal, amalan kita yang kita sudah dirindukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Siapa mereka? Al-Jannatu, surga itu mustaqolun ila batinul akan rindu terhadap 4 golongan. Surga akan rindu terhadap 4 golongan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Saya yakin, insya Allah jamaah pasti ada di sana. Amin. Yang pertama, yang harus ingat, yang pertama kata Rasulullah, yang dirindukan surganya Allah adalah talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Ikhlas sekarang sudah 30 juz khatam. Amin. Makanya saya anggap dia talil Quran semuanya. Nama PRT kita dua Quran 2 kali ya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, itu amalan yang amat sangat dirindukan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak, kalau kita cuma membaca Al-Quran, lisan kita gak akan mudah untuk ibadah dan namimah. Kalaulah kita senantiasa baca Al-Quran, maka kita akan jauh daripada tadul syahwat. Itu tidak. Maka kuncinya di bulan Ramadan ini lakukan yang pertama, yang ibadah yang bentuknya talil Quran, sering membaca Al-Quran. Itulah yang memang amalan yang amat sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, amalan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni wahafidul lisan. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya itu.
Betul tidak? Menjaga lisannya. Kaitan dengan hadis yang pertama sama. Yang pertama kita nggak boleh ghibah, namimah, hasud, ini dengan sebagainya. Yang kedua, amalan yang dengan sebagainya Allah itu adalah mereka yang pandai menjaga lisannya. Lisan kita jaga. Kalau cuma baca Quran bagus, cuma kalau ngomongin orang inilah yang akan merusak kita. Maka Rasulullah bertanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, anna bulanatan fatasumun nahar wa tahkumul laila wa aqul khair. Rasulullah bertanya sama sahabatnya, Rasulullah, sesungguhnya bulan ini adalah ahli puasa di siang hari. Ya Rasulullah, bulan ini ahli puasa qiyam di malam hari. Walakin tetapi Rasulullah itu dijiroin ahad dan bilisannya. Tetapi Rasulullah bulan ini sering menyakitin orang lain. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, la khairu fiha yang ahlinya. Itu langsung, kalaupun dia memang ahli puasa, ahli qiyam, tapi dia lisannya suka nyakitin orang lain, maka tidak dianggap sedikit pun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia min ahlinya, dialah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah luar biasa. Maka hati-hati lisan kita, jaga. Apalagi kita nih di bulan puasa agar supaya berkat pahala dari Allah, bisa kita benar-benar dijaga. Sering-sering kita baca Quran, maka kita dibuat baca Quran, insya Allah selamat, insya Allah pahala akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amal kita waktu mengizinkan orang-orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang ada di jamaah kita bersama. Insya Allah amal itu yang ternyata sudah rindu. Kita belum meninggal, tapi sudah rindu. Sudah rindunya luar biasa bagi mereka orang-orang yang menyisihkan hartanya di bulan suci Ramadan ini. Maka alhamdulillah besok tanggal 9 ada sambungan Pak ya. Tuh kesempatan Pak, kesempatan ibu-ibu bapak berlomba menyisihkan hartanya. Berlomba kasih makan yang enak, kasih kebuli. Ya Pak ya. Jangan gorengan, mungkin gara-gara gorengan Pak habis saya suara saya. Jadi korban gorengan dari kemarin, alhamdulillah kemarin ada kajian subuh, bisa paksakan, alhamdulillah berdoa. Saya doa ya Allah semoga saya disenangkan. Alhamdulillah sedikit-sedikit suara saya mulai muncul lagi, alhamdulillah ya Allah. Ya, jadi ini seperti itu Pak, kesempatan yang akan datang beberapa kali. Tuh, nih besok berdoa catat Pak DKM. Kayaknya udah ada ancang-ancang besok menyiapin nasi kebuli. Kemudian nanti minumannya jus, insyaallah Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan datang sebuah kebaikan kepada kalian sebelum kalian menyisihkan harta yang paling kalian sayang. Tuh Pak, jangan ditundukkan sama Allah. Kalau tidak ditundukkan sama Allah, Allah akan semakin sayang. Kalau kita sudah ditundukkan sama Allah, maka kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amalan kita semoga saja nih, kata Rasulullah, amalan yang diberikan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala wasami fi syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini semuanya insyaallah pada puasa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan hanya sekedar puasa saja, tapi kita mendapatkan pahala. Maka hindari 5 perkara yang tadi, tepatnya bohong, namimah, sumpah palsu, dan mana berdusta hawa, memandang hawa nafsu. Ingat nih bapak-bapak, kalau diajak istrinya ke mall bilang, "Mah, nih ke mall." Karena apa? Rusak pandangan saya. Cukuplah kita beli di pinggiran saja. Atau online. Bisa. Allah, alhamdulillah Pak. Istri saya sekarang menurut saya bilangin, saya juga enak. Sekarang udah ada sistem apa namanya online COD. Yang semoga saja nggak tertipu gitu saja. Jamaah sekalian rahimahumullah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga saja yang kita, puasa kita, dan apa yang menjadi pencerahan dan sebagai muhasabah khususnya buat akhlak itu semoga sama buat kebaikan kita, semakin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat sama